Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Shadaqallahu adzim. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini, malam ke-7, malam ke-8 Ramadan, yang insyaallah dimana kita dapat berkumpul di Masjid Hidayatul Ummah yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah saya tadi lafalkan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Yang artinya dan sungguh, walaqad dan sungguh, yassarnal Qur'ana, kami telah memudahkan Al-Qur'an, lidzikri, untuk peringatan. Maka Allah membalas lagi, wa fahal min mudzakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran dari Allah yang sedang memudahkan kepada kita untuk mempelajari Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang atau sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran, man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya kembali. Hadis ini memiliki makna yang sangat penting dalam Islam. Hadis ini menunjukkan bahwa belajar Al-Quran dan mengajarkannya adalah perbuatan mulia yang mendatangkan pahala besar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang mengatakan, waqala alaihi salam, idza mata ibna adama in qata'a amaluhu illa min salasin, kecuali yang 3, shadaqatin jariyatin aw ilmin yanfa'i bihi aw wulida shalihin. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika manusia itu meninggal, maka yang tersisa di dunia hanyalah 3, yaitu shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariyah. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan kemudian yang ketiga adalah anak yang soleh. Nah, hadirin rahimakumullah, alangkah kita dapat membayangkan kalau misalkan anak kita itu sebagai ahlul Quran. Bayangkan berapa kali atau pahala itu terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal gitu. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqwalu alif lam mim harfun walakin alifin harfun walamun harfun wal mimu harfun. Yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan dengannya, dan satu kebaikan itu diumpamakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi aku mengatakan alif itu satu huruf,
lam itu satu huruf dan mim itu satu huruf. Sehingga kalau kita membaca saja misalkan surat Al-Ikhlas itu sudah berapa huruf yang kita baca gitu, walaupun hanya dalam beberapa menit gitu. Dan kalaupun kita meninggal, anak kita itu menjadi penghafal Al-Quran, menjadi orang yang ahli dalam Al-Quran. Ketika kita meninggal, pahala itu terus mengalir kepada kita. Setiap anak membaca Al-Quran, setiap anak menghafal Al-Quran, setiap anak mengajarkannya kembali. Bahkan amal-amal yang akan mengalir pada kita walaupun kita mati adalah salah satunya adalah anak yang soleh. Maka dari itu, hadirin rahimakumullah, khatib mengajak kepada kita semua, khususnya bagi saya sendiri, untuk menjadikan salah satu di antara keluarga kita itu menjadi para penghafal Al-Quran, dan juga menjadi salah satu ahlul Al-Quran, sehingga kita dapat mempelajari kepadanya, atau menjadilah kita sendiri yang menjadi ahlul Al-Quran. Dan insya Allah mari kita sama-sama juga, apalagi di bulan Ramadan ini yang insya Allah diberkahi, bulan Maghfirah, bulan yang diberkahi, bulan yang dimana pahala itu dilipat gandakan, sehingga jika tidak dapat kita bayangkan pahala yang kita dapat ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, tadarus Al-Quran di bulan Ramadan, mengajarkannya kembali kepada anak kita, walaupun misalkan hanya sekedar tajwid dan tahsin gitu. Karena itu permulaan tajwid dan tahsin itu, karena itu adalah permulaan dari mempelajari Al-Quran. Untuk dalam mempelajari Al-Quran tidak luput dari yang namanya bahasa Arab ya Pak ya. Di dalam bahasa Arab, untuk menguasai bahasa Arab itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada ilmu aswat, di mana ilmu aswat ini adalah ilmu yang mempelajari tata bunyi suatu huruf. Kalau kita mungkin di sini kita cara melafalkan vokal A seperti apa, vokal B seperti apa. Nah, di dalam bahasa Arab, ilmu aswat itu disebut sebagai kata yang disebut yang sama dengan ilmu aswat adalah makharijul huruf. Kita mengajarkan kepada anak kita misalkan A itu keluar dari mana? Ba, ta, sa, ja, ha, kho. Karena itu adalah permulaan dari mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Arab gitu. Kemudian setelah itu naik tingkatan kedua, yaitu ilmu sorof, di mana ilmu sorof ini tidak akan luput dari Al-Quran, di mana ada kata-kata kataba yaktubu katban, katibun maktubun. Itu perubahan suatu kata itu akan mempengaruhi makna yang akan kita lihat pada ayat tersebut gitu. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap yang terakhir, yaitu ada ilmu nahwu, di mana kita mampu meneliti suatu ayat itu berdasarkan grammar bahasa Arab. Nah, ini yang mungkin khatib dapat sampaikan. Mari kita sama-sama untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, untuk mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya kembali kepada anak-anak kita, ataupun mengajarkannya kembali kepada umat di sini, insya Allah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata ataupun perilaku yang tidak berkenan dalam hati. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.